Hingga kini, banyak kita temui beragam permasalahan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu pencemaran lingkungan, hingga saat ini masih terus ditemui di berbagai daerah. Jika tak segera diatasi, maka pencemaran lingkungan tersebut dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan di bumi. Bahkan, pencemaran lingkungan terus menyeret makhluk hidup di ujung kepunahan. Tak jarang, berbagai pencemaran lingkungan terus menimbulkan berbagai masalah pelik yang melibatkan solusi partisipatif dari semua pihak. Sebab, pencemaran lingkungan memang seharusnya mendapatkan perhatian dari semua orang. Ketika makhluk hidup minum atau makan, tentu berasal dari lingkungan. Hal itulah yang membuat lingkungan menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk hidup. Jadi, lingkungan adalah semua yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan kehidupan. Pengaruh tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan adalah sebuah kombinasi di antara kondisi fisik. Kondisi tersebut mencangkup keadaan antara sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, flora, fauna, atau energi surya. Ketika lingkungan mengalami perubahan fisik yang mengakibatkan tidak berfungsi dengan baik lagi, maka terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup berupa zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti air conditioner atau AC, kendaraan bermotor, dan hair dryer. Selain itu, zat-zat polutan ini juga dapat dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia, seperti membakar sampah, menggunakan pestisida untuk membunuh hama di lahan pertanian, dan aktivitas pabrik yang menimbulkan asap. Yang kedua, pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dan jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah, sehingga kualitas tanah menurun. Zat-zat polutan tersebut dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan secara berlebihan, cairan dari timbunan sampah, serta zat-zat lainnya. Adapun cara mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, membangun pengolahan air limbah. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, melakukan penanaman kembali. Yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Yang kelima, menghemat listrik. Yang keenam, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketujuh, melakukan penyuluhan. Nah, itulah beberapa cara mengatasi pencemaran lingkungan di sekitar kita.